Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum mulai belajar, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Raudah. Ibu adalah guru matematika dari kelas 7A sampai kelas 7G. Nah, sebelum mulai belajar, kita akan membuat kesepakatan dalam belajar matematika. Yang pertama, kalian wajib membuat ringkasan dari video yang diberikan minimal setengah halaman. Kemudian ringkasan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang akan diberikan dan ringkasan tersebut akan masuk ke dalam nilai. Nah, jika ada yang ketahuan tidak mengirim ringkasan, maka nilai tugas tidak akan tuntas. Kemudian yang ketiga, tolong konsentrasi dan tidak men-skip video karena sesulit apapun suatu pekerjaan akan lebih mudah jika dipelajari dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita masuk pada bab 1. Bab 1 tentang bilangan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan bilangan. Kalian sudah bertemu bilangan dari kelas 1 SD ya. Nah, di sini kita akan membahas 5 bilangan. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Titik-titik itu artinya dari negatif sekian, boleh negatif 1000, negatif 100, negatif 90, sampai ke negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu semua termasuk dalam bilangan bulat. Nah, yang keempat ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Misalnya 7. 7 hanya dapat dibagi 1 dan dibagi 7. Nah, itu sebabnya dia disebut bilangan prima. Dan yang terakhir ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Ya, lebih dari 1 berarti 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Nah, tapi karena 2 dan 3 itu termasuk dalam bilangan prima, maka bilangan komposit dimulai dari angka 4. 4, 6, 8, 9, 10, 12 dan seterusnya. Kenapa 9 termasuk dalam bilangan komposit? Karena 9 dapat dibagi oleh 3 ya, karena 9 lebih dari 1 dan dapat dibagi oleh 3. Jadi 9 bukan bilangan prima, dia termasuk dalam bilangan komposit. Oke, sekarang kita akan membahas bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terbagi menjadi 3, ada yang negatif, 0, dan positif. Dan bilangan bulat terbagi lagi menjadi 2, ada yang genap dan ganjil. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2, baik itu positif maupun negatif. Nah, contohnya, misal 2, 4, 6, kalau dalam negatif boleh negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, berapapun itu angkanya yang habis dibagi oleh 2. Nah, lalu apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2, baik itu positif maupun negatif. Nah, contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau dalam negatif boleh negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi membandingkan Sekarang kita lihat garis bilangan. Kalian lihat angka 0. Di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan bulat negatif. Ya. Di sebelah kanan angka 0 adalah bilangan bulat positif. Nah,
Jika kita lihat dari kiri ke kanan, ya, maka nilainya akan semakin besar. Ya, semakin ke kanan suatu angka, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri suatu angka atau bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi, dapat kita lihat ya, di garis bilangan ada angka 6 dan angka negatif 6 ya. Nah, semakin ke kanan semakin besar. Di sebelah kanan 6 ada 7, 8, 9 dan seterusnya, itu akan semakin besar angkanya. Begitu juga sebaliknya. Di sebelah kiri negatif 6 ada angka negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Nah, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil, berarti negatif 10 dan seterusnya itu akan semakin mengecil. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi membandingkan bilangan. Ya, kalian lihat garis bilangan berikut contoh soal. Nah, kalian lihat pada garis bilangan ada angka 4. Ya, kalian lihat ada angka 4 dan ada angka 1. Ya, kalian perhatikan 4 dan 1. Oke. 4 berada di sebelah kanan 1. 4 berada di sebelah kanan 1. Tadi katanya semakin ke kanan semakin besar ya. Karena 4 berada di sebelah kanan, maka 4 lebih besar dari 1. Oke. Atau kita balik bacanya. Karena 1 berada di sebelah kiri 4, maka 1 lebih kecil dari 4. Oke. Kalau kanan dia akan lebih besar, kalau ke kiri dia akan lebih kecil. Contoh lain, misal kalian perhatikan angka 7 dan negatif 5. 7, positif 7 dan negatif 5. Oke. Karena 7 berada di sebelah kanan, maka 7 lebih besar dari negatif 5. Atau kita balik bacanya. Karena negatif 5 berada di sebelah kiri, berarti negatif 5 lebih kecil dari 7. Contoh terakhir, sekarang kalian perhatikan angka negatif 2 dan negatif 6. Ya, karena negatif 2 berada di sebelah kanan, maka negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Atau kita balik, karena negatif 6 berada di sebelah kiri, maka negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Oke, berikut adalah tabel lambang pertidaksamaan. Ini tentu sudah biasa kalian gunakan ya. Mungkin di kelas 4 SD ada tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, sekarang tugas kalian buatlah 3 contoh di atas ya. Kalau di atas itu kan ditulis menggunakan kata-kata 4 lebih besar dari 1 atau 1 lebih kecil dari 4. Nah, sekarang kalian tulis menggunakan lambang pertidaksamaan. Ya, dicatat lambang pertidaksamaannya. Oke, kemudian kita masuk ke mengurutkan bilangan bulat. Nah, sekarang jika yang dibandingkan sama-sama bilangan positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Contohnya, ada 13, 6, 10, 0, 7, 2, 5, 4. Nah, jika diurutkan dari yang terbesar, maka hasilnya kalian langsung dapat mengurutkannya. Lihat angka yang terbesar ke terkecil. Berarti urutannya 13, 10, 7, 6, 5, 4, 2, 0. Nah, jika perintahnya disuruh urutkan dari yang terkecil, maka dibalik. Kalian lihat angka dari yang terkecil. 0, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13. Cara mengurutkan bilangan bulat jika yang dibandingkan berlawanan tanda. Itu artinya jika ada soal menyuruh mengurutkan dan ada yang positif dan negatif, maka kalian harus mengingat 3 hal berikut.
Nah, ingat bilangan yang positif lebih besar dari bilangan yang negatif, ya. Kemudian, semakin besar pada angka bilangan positif, maka semakin besar pula nilainya. Contohnya, 7 dengan 10, angka yang lebih besar 10, maka nilai yang lebih besar adalah 10, kan? Nah, kalau dalam negatif itu sebaliknya, semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Contoh, negatif 7 dan negatif 10. Angka yang lebih besar adalah negatif 10. Angkanya adalah 10. Tapi kalau dilihat dari nilainya, maka yang lebih besar adalah negatif 7. Ya, negatif 10 lebih kecil. Oke, sekarang contohnya ada negatif 4, negatif 2, 0, 2, negatif 6, negatif 1, 5. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka hasilnya terbesar. Berarti kalian lihat dari angka positif. Positif, angka terbesar di situ ada 5, kemudian ada 2, kemudian ada 0. Sekarang kita beralih ke angka negatif, bilangan negatif. Kalau dalam bilangan negatif ingin mengurutkan dari yang terbesar, maka kalian lihat angka terkecil. Angka terkecil dari bilangan negatif tersebut adalah negatif 1, lalu negatif 2, negatif 4, dan negatif 6. Nah, jika yang diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya, jika diurutkan dari yang terkecil, kalian lihat dulu bilangan negatifnya. Kalian lihat bilangan negatif. Nah, sudah lihat bilangan negatif, lihat angka terbesar. Itu nilainya yang lihat angka terbesar. Angka terbesar di situ ada negatif 6, negatif 4, negatif 2, negatif 1. Kemudian urutkan dari yang terkecil ke terbesar ya di bilangan positif, maka 0, 2, dan 5. Nah, jika kalian bingung, di sini ada cara lebih mudah mengurutkan dengan garis bilangan. Dengan bantuan garis bilangan. Nah, contohnya tadi negatif 4, negatif 2, 0, 2, negatif 6, negatif 1, dan 5. Letakkan titik pada tiap angka. Negatif 4, negatif 2, 0, 2, negatif 6, negatif 1, dan 5. Oke, jika perintahnya menyuruh mengurutkan dari yang terbesar, maka kalian lihat dari tanda panah kanan ke kiri. Dari tanda panah kanan ke kiri. Nah, berarti urutannya 5, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Nah, jika perintahnya menyuruh mengurutkan dari yang terkecil, maka kalian lihat tanda panah dari kiri ke kanan. Ya, berarti urutannya negatif 6, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 2, dan 5. Lebih mudah bukan? Nah, sekarang cara mengurutkan bilangan bulat jika yang dibandingkan sama-sama bilangan negatif. Maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, contohnya ada negatif 4, negatif 6, negatif 10, negatif 7, negatif 2, negatif 5. Semua tandanya adalah negatif. Nah, jika diurutkan dari yang terbesar, maka kalian lihat dari angka terkecil. Ya, jika semua angka tersebut adalah negatif dan disuruh urutkan dari yang terbesar, maka kalian lihat angka negatif terkecil. Nah, di situ yang terkecil ada negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 10. Itu adalah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil, maka kalian lihat angka negatif terbesar. Angka terbesar di situ ada negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 2. Nah, kalau dalam negatif itu kebalikan dari positif. Ingat ya, jika bilangan negatif, semakin besar angka pada bilangan negatif, maka semakin kecil hasilnya. Contohnya, ada negatif 10 dengan negatif 6. Karena negatif 10 angkanya lebih besar, 10 kan lebih besar daripada 6. Tapi kalau dalam negatif 10 itu nilainya lebih kecil dari negatif 6. Demikian penjelasan Ibu tentang bilangan bulat, semoga dapat dipahami.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.